Untuk mempertahankan hegemoni global, ekonomi, dan status cadangan dolarnya, Amerika Serikat tampak berusaha untuk merusak hubungan China dengan negara-negara di seluruh dunia. Dan dalam prosesnya, mencoba menghancurkan sebagian dari kapasitas produktif China. Dan tidak hanya itu saja, Amerika Serikat bahkan mencoba memprovokasi China ke dalam perang. Kegagalan pemerintahan Trump dalam penerapan tarif perdagangan di tahun 2017 telah menunjukkan tindakan secara sepihak namun tidak efektif. Amerika Serikat bahkan terus membuat dalil untuk melakukan intimidasi multilateral. Amerika Serikat bahkan melakukan tindakan seperti ini berulang kali dalam setiap kampanye terbuka melawan China, seperti membuat kebohongan, berita palsu, dan sebagainya. Dan di episode kali ini, kita akan coba membahas bagaimana upaya Amerika Serikat dalam memprovokasi China. Sejak tahun 1949, pemerintah China telah menyatakan akan mengupayakan penyatuan kembali Taiwan secara damai, tidak peduli berapa lama waktu yang akan dibutuhkan. Deng Xiaoping mengatakan bahwa jika penyatuan ini tidak bisa dicapai dalam 100 tahun, maka akan dilakukan dalam 1000 tahun. Penyatuan secara paksa hanya akan dilakukan jika kedaulatan China berada di bawah ancaman, atau singkatnya adalah pelanggaran yang jelas terhadap prinsip satu China, seperti gerakan Taiwan untuk pemisahan diri. Jika Taiwan dapat didorong untuk mengadakan referendum kemerdekaan, maka hampir bisa dipastikan bahwa China akan mengambil tindakan reunifikasi secara paksa. Taiwan adalah bagian dari China, dan ini juga diakui oleh Taiwan, hukum internasional, bahkan Amerika Serikat sendiri. Tetapi sikap dan kata-kata yang mereka lakukan tampaknya sangat bertentangan. Mengambil kutipan komunike bersama yang dikeluarkan selama kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Shanghai di tahun 1972, sangat jelas poin yang mengatakan bahwa Amerika Serikat mengakui Taiwan adalah bagian dari China. Dan isi dari poin ini adalah semua orang Tionghoa yang berada di kedua sisi Selat Taiwan mempertahankan bahwa hanya ada satu China dan bahwa Taiwan adalah bagian dari China, dan pemerintah Amerika Serikat tidak menyangkal status itu. Ini menegaskan bahwa penyelesaian damai masalah Taiwan oleh China sendiri. Mengingat akan hal ini juga menegaskan tujuan akhir dari penarikan semua pasukan dan instalasi militer Amerika Serikat di Taiwan. Saat ini, tidak ada indikasi bahwa salah satu dari dua partai politik di Taiwan berniat mengadakan referendum di Taiwan, dan sangat kecil kemungkinan bahwa mereka akan mendapat dukungan dari publik jika mereka melakukan upaya itu. Dalam sebuah jajak pendapat yang telah diterbitkan oleh Taipei Times di bulan November tahun 2021, sebanyak 84,9% mengatakan bahwa mereka mendukung status quo antara Taiwan dan Tiongkok. Sementara hanya 8,6% yang mengatakan bahwa Taiwan harus mendeklarasikan kemerdekaan secepat mungkin. Lantas, apa maksud Amerika Serikat mendorong Taiwan ke referendum? Strategi Amerika Serikat tampaknya memotong ke arah garis merah China dengan menyalurkan lebih banyak perangkat militer ke Pulau Taiwan. Pusat Kajian Strategis dan Internasional, sebuah think tank terkemuka di Amerika Serikat, menyatakan begitu konflik dimulai, isolasi Taiwan berarti tidak akan ada model Ukraina. Oleh karena itu, semua peralatan dan amunisi yang diperlukan Taiwan untuk melawan perang harus tiba di Taiwan sebelum China memulai operasi militer. Jika kita melihat total penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan, ini telah mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Ini termasuk peralatan canggih seperti jet tempur F-16, tank M1 Abrams, dan peluru kendali presisi. Bahkan beberapa minggu yang lalu, dilaporkan bahwa Amerika Serikat telah menyetujui penjualan senjata lainnya ke Taiwan dengan total 619 juta dolar Amerika Serikat. Dan ini tentu sangat menyenangkan pihak kompleks militer di Amerika Serikat. Maka, sangat mudah bagi kita untuk menyimpulkan bahwa Amerika Serikat semakin meningkatkan ketegangan dengan membuat insiden militer di Selat Taiwan.
Strategi seperti ini tampaknya tidak akan mendapat dukungan dari penduduk Taiwan untuk berperang. Mungkin ini hanya untuk mendapat dukungan luas Taiwan untuk referendum kemerdekaan. Mungkin juga ini untuk melakukan serangan cyber skala luas di jaringan listrik pulau dan mengambing hitamkan mainland. Jumlah serangan cyber di jaringan Taiwan telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun belakangan ini, dan serangan-serangan ini belum menghasilkan pemadaman yang serius. Serangan-serangan semacam ini dapat menghasilkan propaganda kekejaman dalam jumlah besar, karena Barat telah sangat siap untuk secara cepat menganggap setiap serangan dunia maya di Taiwan pasti berasal dari China. Amerika Serikat juga kerap menuduh setiap serangan dunia maya profil tinggi ke Iran, China, dan Rusia. Akan tetapi, Amerika Serikat sendiri memiliki sejarah panjang dalam menggunakan serangan dunia maya. Jika China benar-benar mempertimbangkan penyatuan Taiwan secara paksa, maka tidak ada alasan bagi China untuk memberi peringatan kepada pulau itu tentang invasi melalui serangan cyber. Tentara Pembebasan Rakyat China dapat dengan mudah memblokade pulau tersebut, terutama bahan bakar fosil yang hampir seluruhnya sangat bergantung pada pasokan luar. Jadi, jika listrik di Taiwan padam, maka pejabat di Taiwan akan menuduh daratan yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dan kemungkinan terburuknya akan menyebabkan munculnya sentimen anti-China di Taiwan. Dan dengan demikian, maka Taipei dengan paksaan dari Amerika Serikat dapat memulai seruan untuk kemerdekaan. Dan jika hal tersebut terjadi, tentu China akan melihat itu sebagai ancaman terhadap integritas teritorialnya, dan kemungkinan besar China akan melakukan operasi militer. Bergantung pada bentuk apapun yang diambil, Amerika Serikat kemudian akan pura-pura terpicu akan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan atau yang biasa disebut dengan Taiwan Relation Act. Dan dalam persiapan untuk ini, dua partai politik di Amerika Serikat berjuang untuk sikap anti-China yang paling ganas. Cara ini hampir sama seperti merongrong gerbang rumah Rusia untuk melaksanakan perang proksi di Ukraina. Jumlah penyebaran rasa takut baru-baru ini telah membuka jalan untuk serangan terhadap China. Tetapi pertanyaannya, apakah Amerika Serikat telah siap untuk konfrontasi langsung dengan China? Bahkan ketika simulasi militer Amerika Serikat yang paling optimis menunjukkan bahwa terlibat dalam head-to-head dalam perang konvensional melawan China, kemungkinan akan berakhir dengan tidak ada pemenang. Dan menurut laporan lembaga think tank The Rand, menyatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat akan menderita akibat perang melawan China. Ada juga kutipan lain dari Pusat Studi Strategis Internasional mengatakan dari salah satu model simulasi perang mereka bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan kehilangan puluhan kapal, ratusan pesawat, puluhan ribu prajurit, dan kerugian besar selanjutnya adalah rusaknya posisi global Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Amerika Serikat sebenarnya takut untuk mengirimkan prajuritnya ke medan perang, apalagi dengan negara kuat seperti China. Tetapi sebaliknya, Amerika Serikat lebih memilih untuk mendorong negara-negara proksi maju ke dalam konfrontasi sambil terus memasok senjata dan peralatan militer dari belakang. Ini seperti yang Amerika Serikat lakukan di Ukraina, di mana Amerika Serikat memasok uang dan senjata dalam jumlah besar, dan tentunya tanpa resiko bagi nyawa para prajuritnya. Dan rencana seperti ini dimanifestasikan dalam upaya Amerika Serikat baru-baru ini untuk membentuk NATO Asia Pasifik bersama dengan aliansi anti-China seperti AUKUS atau Quad Plus. Ini tidak lebih dari mekanisme agar uang asing disalurkan ke produsen senjata. Contohnya Australia. Negara ini baru saja membayar sebesar 368 miliar dolar Amerika Serikat untuk armada kapal selam nuklir yang bahkan tidak akan dikirim hingga tahun 2040 untuk melawan ancaman China. Namun, hingga detik ini, tidak ada ancaman yang dapat diidentifikasi sama sekali. Akan tetapi, jika kita mengikuti media di Australia, kita semua pasti akan beranggapan bahwa Australia akan segera menghadapi invasi China. Kita semua dibuat bingung oleh histeria yang telah dibuat oleh Amerika. Selain itu, negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia juga sangat kritis dengan kesepakatan tersebut. Mereka mengatakan bahwa hal itu dapat memicu perlombaan senjata regional dan mereka melarang kapal selam bertenaga nuklir beroperasi di wilayah perairan mereka. Dan tidak mengherankan bahwa dari semua sekutu Amerika Serikat di kawasan ini, Jepang tampaknya yang paling bersemangat untuk bertindak sebagai basis operasi garis depan Amerika Serikat. Jepang menganggarkan sebesar 320 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli rudal yang mampu untuk menyerang China.
dan kita tahu bahwa semua uang ini akan masuk ke dalam kompleks industri militer Amerika Serikat. Upaya juga sedang dilakukan untuk melibatkan Thailand dan Filipina ke dalam konflik tersebut. Sejak pemilihan Marcos pada Mei tahun lalu, Filipina telah menyetujui perjanjian kerjasama pertahanan yang ditingkatkan dengan mengizinkan Amerika Serikat membangun pangkalan militer baru di sekitar Filipina. Ini adalah sebuah langkah yang sangat bodoh atas nama Filipina. Spekulasi tentang bagaimana tepatnya Amerika Serikat menarik China ke dalam perang masih belum jelas. Akan tetapi, apakah itu bisa mengalahkan China? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.